Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pendengar serta para santri yang insya Allah dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya lah kita masih dipertemukan dengan bulan suci, yaitu bulan Ramadan tahun ini. Sholawat dan salam senantiasa kita tujukan kepada junjungan kita, uswah kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Birrul Walidain. Birrul Walidain artinya berbakti kepada orang tua. Birrul Walidain adalah hal yang diperintahkan dalam agama. Oleh karena itu, bagi seorang muslim, berbuat baik dan berbakti kepada orang tua bukan sekedar memenuhi tuntunan norma susila dan norma kesopanan. Namun yang paling utama dan paling penting adalah dalam rangka menaati perintah Allah Ta'ala dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini Allah berfirman, wa'budullaha wala tusriku bihi syai'an wabil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa kita tidak boleh mengambil sesembahan selain Allah. Menduakan Allah, Allah adalah zat tunggal yang harus kita sembah. Setelah itu, kita diperintahkan berbuat baik kepada orang tua. Adapun kedudukan berbakti kepada orang tua meliputi 1. Perintah birrul walidain setelah perintah tauhid. Kita tahu bersama, inti dari Islam adalah tauhid, yaitu mempersembahkan segala bentuk ibadah hanya kepada Allah semata. Tauhid adalah yang pertama dan utama bagi seorang muslim. Dan dalam banyak ayat di dalam Al-Quran, perintah untuk berbakti kepada orang tua disebutkan setelah perintah untuk bertauhid. Sebagaimana pada ayat-ayat yang telah disebutkan. Ini menunjukkan bahwa masalah birrul walidain adalah masalah yang sangat urgent, masalah yang sangat penting, mendekati pentingnya tauhid bagi seorang muslim. Kedudukan yang kedua yaitu bahwa birrul walidain lebih utama dari jihad fi sabilillah. Sebagaimana hadis Abdullah bin Mas'ud yang telah disebutkan. Juga hadis tentang seorang lelaki yang meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pergi berjihad. Beliau bersabda, "Apakah orang tuamu masih hidup?" Lelaki tadi menjawab, "Iya." Nabi bersabda, "Kalau begitu, datangilah keduanya dan berjihadlah dengan berbakti kepada mereka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Birrul walidain juga lebih utama dari tolabul ilmi selama bukan menuntut ilmu yang wajib ain. Birrul walidain juga lebih utama dari safar selama bukan safar yang wajib seperti pergi haji yang wajib. Adapun safar dalam rangka mencari pendapatan, maka tentu lebih utama birrul walidain dibandingkan safar yang demikian. Kedudukan
birrul walidain yang ketiga, yaitu membuka pintu surga. Surga memiliki beberapa pintu, dan salah satunya adalah birrul walidain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya kedua orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Jika kalian mau memasukinya, maka jagalah orang tua kalian. Jika kalian enggan memasukinya, silahkan sia-siakan orang tua kalian. Hadis riwayat Tirmidzi. Ia berkata, hadis ini sahih. Disahihkan Al-Banani dalam silsilah As-Sahihah nomor 914. Kedudukan birrul walidain yang keempat adalah sarana bertawasul kepada Allah. Tawasul artinya mengambil perantara untuk menuju kepada ridho Allah dan pertolongan Allah. Salah satu cara bertawasul yang disyariatkan adalah tawasul dengan amalan saleh. Dan di antara amalan saleh yang paling ampuh untuk bertawasul adalah birrul walidain. Sebagaimana telah disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis yang panjang tentang 3 orang yang terjebak di dalam gua. Salah satunya dia berdoa agar dapat keluar dari gua dengan menyebutkan betapa dia sangat mengutamakan orang tuanya. Bahkan ketika anaknya kelaparan, yang diutamakan adalah orang tuanya dahulu. Dan kemudian Allah mengijabah doanya dan mengeluarkannya dari gua. Pendengar dan para santri yang dirahmati Allah, kesimpulan dari yang saya sampaikan di atas adalah: pertama, pentingnya mengutamakan birrul walidain kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari untuk menyelamatkan diri kita di dunia maupun di akhirat. Kedua, setelah mengetahui kedudukan birrul walidain, kita hendaklah berusaha untuk mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai perbuatan kita yang hanya sepele mendatangkan murka orang tua. Padahal kita tahu bahwa murka orang tua adalah kemurkaan Allah. Sedangkan ridho orang tua akan mendatangkan juga ridho dari Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap anak-anak meningkat derajat ketakwaannya setelah melaksanakan ibadah bulan Ramadan ini dan bertambah-tambah dalam kebaikan, bertambah-tambah di dalam berbakti kepada orang tua dan menjauhi apa-apa yang tidak diperkenankan oleh agama. Saya doakan anak-anak menjadi anak-anak yang solih dan solihah, dalam kehidupannya bermanfaat untuk agama dan masyarakat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.